Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kelompok regresi statistika. Perkenalkan, nama saya Azizah Ipung Agani dengan NIM 022. Saya Depi Rizpianti dengan NIM 013. Baik, langsung saja kita akan membahas studi kasus pertama yang akan dipaparkan oleh Depi. Yang pertama ada kasus satu yaitu pengaruh jam belajar terhadap nilai ujian. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah jam belajar X mempengaruhi nilai ujian matematika Y siswa. Berikut adalah data hasil pengamatan dari 20 siswa. Penyelesaiannya itu diketahui ada jumlah siswa 20, total jam belajar 120, total nilai ujian 1432, terus rata-rata jam belajarnya 6, rata-rata Y-nya 71,6. Pertanyaannya ada tentukan model regresi linear sederhana untuk data di atas menggunakan persamaan Y sama dengan B kosong ditambah B1 dikali X1, yaitu dengan menghitung koefisien B kosong dan B1 menggunakan metode least square, yaitu dengan menghitung dalam tabel ini. Lalu menghitung B1-nya sehingga mendapatkan 920,0 dan 170,0, lalu dibagi sehingga mendapatkan 5,41. Selanjutnya menghitung B kosong atau intercept, mendapat B0 71,6 dikurang 5 5,41 dikali 6,0 sehingga mendapatkan 71,6 dikurang 32,46 sama dengan 3.913, sehingga persamaan regresinya adalah eh, Y sama dengan 39,13 ditambah 5,41X. Yang kedua, soalnya adalah interpretasi koefisien B kosong dan B1 dalam konteks soal. Intercept B kosong 3.913 artinya ketika seseorang siswa tidak belajar sama sekali, eh, dalam kurung adalah X sama dengan 0. Nilai ujian yang diprediksi adalah 39,13 poin. Untuk slope B1-nya mendapatkan 5,41, artinya setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 5,41 poin. Model regresi ini menunjukkan hubungan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Semakin banyak waktu yang digunakan siswa untuk belajar sehingga tinggi nilai ujian yang diperoleh siswa secara rata-rata. Yang ketiga ada prediksi nilai ujian jika seseorang belajar selama 7,5 jam. Eh, Menghitungnya itu adalah Y sama dengan 39,13 ditambah 5,41X. Lalu X-nya itu adalah 7,5. Jadi 39,13 ditambah eh di lalu dikalikan dulu 54,1 dikali 7,5 menghasilkan 40,575. Sehingga Y-nya menghasilkan 79,705. Lalu menghitung R square untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Rata-ratanya yaitu 71,6. Lalu menghitung nilai prediksi untuk setiap nilai X. Ini adalah tabel untuk menghitungnya. Lalu adalah hitung sum of square total yang menghasilkan 50.248,48.
Lalu hitung residualnya sehingga menghasilkan 45,98. Maka jika dihitung akan menghasilkan 0,9909. Artinya, model menjelaskan variabilitas dalam data yang menunjukkan bahwa model sangat baik. Yang kelima adalah visualisasikan hubungan antara jam belajar dan nilai ujian dengan scatterplot tambahan garis regresi. Ini adalah visualisasinya dari kasus 1. Penjelasannya, visualisasi hubungan antara jam belajar dan nilai ujian menggunakan scatter plot menunjukkan pola positif, di mana semakin lama seorang siswa belajar, semakin tinggi nilai ujiannya. Scatter plot menggambarkan data aktual dengan sumbu X mempresentasikan jam belajar dan sumbu Y menunjukkan nilai ujian. Garis regresi yang dirumuskan dengan persamaan Y sama dengan 39,13 plus 5,41X menampilkan hubungan linear terbaik antara kedua variabel. Garis ini menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar meningkatkan nilai ujian rata-rata sebesar 5,41 poin. Titik-titik data yang mendekati garis regresi mengindikasikan kecocokan model yang baik, memperkuat kesimpulan bahwa terdapat hubungan linear yang kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Ini adalah eh, source code Python untuk menyelesaikan kasus 1 yang akan menghasilkan segini. Lalu analisis source code di atas adalah yang pertama adalah in- import library. NumPy digunakan untuk manipulasi array. Yang kedua adalah Matplotlib pilot digunakan untuk membuat float scatter dan garis regresi. Yang ketiga ada set models IP digunakan untuk membangun model regresi linear. Yang kedua ada data. Data jam belajar dan nilai ujian didefinisikan sebagai array Navi. Yang ketiga ada regresi nilai, yaitu model regresi dibuat dengan menambahkan konstanta ke dalam data X menggunakan uh, add constant. Lalu ada model ordinary least square dibuat menggunakan SMOLS, dan di-fit untuk menghitung parameter regresi. Yang keempat tuh prediksi nilai ujian untuk jam belajar sebesar 7,5 menggunakan persamaan regresi. Yang kelima adalah R square koefisien determinasi dihitung untuk mengevaluasi seberapa baik model menjelaskan variasi data. Yang keenam, visualisasi data observasi diplot sebagai scatter plot. Garis regresi diplot berdasarkan persamaan regresi. Garis horizontal untuk nilai prediksi juga ditambahkan sebagai referensi. Kesimpulan dari kasus 1 ini adalah model menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Siswa yang belajar lebih banyak cenderung mendapatkan nilai ujian yang lebih tinggi. Yang kedua ada kasus pengaruh jumlah iklan terhadap penjualan. Soalnya sebuah perusahaan ingin mengetahui apakah jumlah iklan yang dipasang mempengaruhi jumlah produk yang terjual. Eh, Lalu ada data 30 hari. Cara penyelesaiannya itu hari pengamatan 30 hari, lalu menghitung rata-ratanya dulu, menghitung data 30 ini, dibagi 30. Lalu hitung rata-rata penjualan dibagi 30 sehingga mendapatkan 33,2.
Terus pertanyaannya, buat model referensi linear sederhana dalam Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X. Menghitung B1, yaitu dengan cara hitung total kovariansi antara X atau jumlah iklan dan Y atau penjualan yang akan menghasilkan 439,80. Lalu hitung variasi jumlah iklan, jumlah kuadrat dari selisih setiap data X1 dengan rata-rata X dibagi jumlah N yaitu 30, sehingga menghasilkan 104,88. Lalu lalu dibagi yang akan menghasilkan 4,20. Selanjutnya menghitung B0. Rumus B rumusnya adalah B0 sama dengan Y dikurang B1X. Sehingga akan menghasilkan 607. Jadi model resilinearnya adalah Y sama dengan 607 ditambah 4,20X. Yang kedua ada interpretasi koefisien B1. Apa arti koefisien B1? Yaitu adalah mengukur pengaruh jumlah iklan terhadap penjualan. Dalam kasus ini, setiap tambahan satu iklan meningkatkan penjualan sebesar 4,20 unit. Lalu, apa arti koefisien B0? Yaitu 607 koefisien intercept B0 menunjukkan bahwa ketika tidak ada iklan yang dipasang sama dengan X sama dengan 0, penjualan diperkirakan sebesar 6,07 unit. Yang ketiga adalah prediksi penjualan jika iklan dipasang adalah 7,5. Lalu menghitungnya, Y sama dengan 6,07 ditambah 4,20X. X-nya adalah 7,5. Lalu kita kali dulu 4,20 dikali 7,5 mendapatkan 31,5. Jadi 607 ditambah 31,5 menghasilkan 37,57. Yang keempat ada hitung R-square untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variabilitas data. Yang pertama itu hitung dulu prediksi Y, lalu hitung sum of square for regression. Total semuanya tuh ada 9130,69. Lalu hitung total sum of square. Total semuanya ada 924,67. Lalu kedua tersebut dibagi sehingga akan menghasilkan 0,990. Lalu yang kelima ada buat scatter plot dari data di atas dan tambahkan garis regresi. Ini adalah visualnya. Penjelasannya adalah scatter plot menunjukkan hubungan linear positif antara jumlah iklan dan penjualan, di mana peningkatan jumlah iklan secara konsisten diikuti oleh peningkatan penjualan. Garis regresi yang dihasilkan dari model Y sama dengan 6,07 plus 4,20X memvisualisasikan prediksi penjualan rata-rata untuk setiap jumlah iklan. Sebagian besar data titik berada dekat dengan garis regresi, menunjukkan bahwa model ini sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara kedua variabel. Dengan nilai R 20,990, hal ini mengindikasikan bahwa jumlah iklan memiliki pengaruh kuat dan positif terhadap penjualan. Lalu ini adalah source code Python
konstan untuk kasus 2. Lalu ini ada outputnya. Lalu analisisnya adalah yang pertama adalah infer library, yaitu NAPI digunakan untuk manipulasi array. Yang kedua ada Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi scatter plot dan garis regresi. Lalu ada Stat Model API digunakan untuk membangun model regresi linear. Yang kedua ada data. Data jumlah iklan dan penjualan disediakan sebagai array NAPI. Yang ketiga ada model regresi linear. Tambahkan konstanta pada data X menggunakan SM add constant untuk menyertakan intercept dalam model. Lalu model ordinary least square defeat menggunakan SMOLS menghasilkan parameter regresi. Yang keempat adalah interpretasi koefisien. Slope atau B0 mengukur rata-rata peningkatan penjualan untuk setiap kenaikan satu urut jumlah iklan. Lalu ada intercept B1 menunjukkan nilai penjualan ketika tidak ada iklan atau dalam kurung X sama dengan 0. Yang kelima ada prediksi, nilai penjualan diprediksi untuk jumlah iklan sebesar 7,5 menggunakan persamaan regresi. Yang keenam ada koefisien determinasi R digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel bebas jumlah iklan menjelaskan variasi variabel tergantung dalam atau penjualan. Nilai R kuadrat yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Yang ketujuh ada visualisasi. Data observasi diplot dalam scatter plot. Garis regresi diplot berdasarkan persamaan regresi. Garis horizontal hijau ditambahkan untuk menunjukkan prediksi pada jumlah iklan tertentu dalam kurung 7,5. Kesimpulan dari kasus 2 ini, jumlah iklan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap penjualan. Model ini dapat digunakan untuk memprediksi penjualan berdasarkan jumlah iklan dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga itu kasus 3 itu tentang prediksi omset penjualan berdasarkan biaya iklan dan diskon. Soalnya sebuah toko ingin mengetahui pengaruh dan biaya iklan dan persentase diskon terhadap omset penjualan harian. Penyelesaiannya adalah diketahui pengamatan 25 hari. Biaya iklan biaya iklan sama dengan X1, diskon sama dengan X2, omset penjualan itu sama dengan Y. Nah, pertanyaannya buat model regresi berganda dengan rumus Y sama dengan B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. Lalu menentukan nilai koefisien B0, B1, dan B2 dengan tabel ini. Itu cara menghitungnya. Lalu, setiap setelah dihitung di tabel, hitung per kolom sehingga menghasilkan X1 125, X2 375, Y sama dengan 2175, lalu X lalu X2 per 1 mendapatkan 765, lalu X2 per 2 mendapatkan 6075, lalu X1
Sigma X1 X2 mendapatkan 1875, Sigma X1 dan Y mendapatkan 10825, lalu Sigma X2Y mendapatkan 40875. Hitung persamaan matrik untuk regresi berganda, maka hasilnya adalah B kosong sama dengan 24,46, B1 sama dengan 12,07, B2 mendapatkan 0,92. Intercept B0 sama dengan 24,46, omset minimum saat biaya iklan X1 dan diskon X2 adalah 0. Koefisien biaya iklan B1 sama dengan 12,7. Setiap kenaikan 1 juta biaya iklan akan meningkatkan omset sebesar 12,07 juta dengan diskon tetap. Koefisien diskon B2 sama dengan 0,92. Setiap kenaikan 1% diskon akan meningkatkan omset sebesar 0,92 juta dengan biaya iklan tetap. Yang kedua adalah soalnya interpretasikan koefisien B1 dan B2. Ada apa pengaruh biaya iklan terhadap omset penjualan? Nilai B1 sama dengan 12,07 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah biaya iklan akan meningkatkan omset penjualan sebesar 12,67 rupiah dengan asumsi diskon tetap. Penjelasannya, biaya iklan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap omset penjualan. Hal ini menunjukkan setiap investasi tambahan dalam iklan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam omset. Lalu apa pengaruh diskon terhadap omset penjualan? Nilai B2 sama dengan 0,92 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% diskon akan meningkatkan omset penjualan 0,9 juta rupiah dengan asumsi biaya tetap. Diskon penjelasannya, diskon memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan biaya iklan. Ini memungkinkan karena diskon hanya mendorong sebagian pelanggan untuk berbelanja lebih banyak tetapi tidak selektif iklan dalam menarik pelanggan baru. Yang ketiga, soalnya ada hitung R square. Lalu, S total ini, probabilitas dalam data adalah 5/390. Lalu SS race-nya ada probabilitas yang tidak dijelaskan oleh model sehingga hasilnya adalah 354,32, sehingga dibagi yang akan mendapatkan 0,09935. Seberapa baik model regresi menjelaskan probabilitas dalam data ini? Yaitu menjelaskan 99,35% dalam data omset penjualan ini. Menunjukkan bahwa model sangat baik dalam memprediksi hubungan antara biaya iklan, diskon, dan omset penjualan. Hanya sekitar 0,65% variabilitas yang tidak dijelaskan oleh model. Lalu ada yang keempat, prediksi omset penjualan. Jika biaya iklan 6 juta, diskon dengan 18%. Yaitu rumusnya pakai B0 ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2. X1-nya adalah diganti jadi 6, X2-nya diganti 8. Sehingga akan menghasilkan 113,44 juta. Lalu kelima ada buat scatter plot 3 dimensi untuk memvisualisasikan hubungan antara variabel biaya, iklan, diskon, dan omset penjualan.
Ini adalah visualisasinya. Penjelasannya, scatter plot 3 dimensi menggambarkan hubungan antara biaya iklan, diskon, dan omset penjualan. Sumbu X mempresentasikan biaya iklan, Y mempresentasikan diskon, dan Z menunjukkan offset penjualan. Float menunjukkan bahwa biaya iklan memiliki pengaruh positif kuat terhadap omset, sementara diskon memiliki pengaruh positif yang lebih kecil. Kombinasi biaya iklan tinggi dan diskon optimal menghasilkan omset tertinggi. Visualisasi ini menegaskan bahwa biaya iklan adalah faktor utama yang mendorong kenaikan omset dengan diskon sebagai pendukung tambahan. Ini adalah source code Python untuk kasus 3 yang di running akan menghasilkan seperti ini. Lalu analisis shortcut-nya adalah yang pertama invert library, ada NumPy untuk memanipulasi array numerik, pandas untuk struktur data tabular, lalu start model API untuk membangun model regresi linear berganda, lalu Matplotlib pilot dan MPL Toolkit 3G untuk visualisasi dalam dua dan tidak dan 3. Lalu ada data. Data dimasukkan dalam format directory dengan 3 variabel. Biaya iklan, biaya diskon, sama omset penjualan. Lalu ada model regresi linear berganda. Variabel independent X terdiri dari 2 fitur biaya iklan dan diskon. Intercept ditambahkan ke model menggunakan SM add constant. Lalu ada model regresi dibuat menggunakan SM OLX ordinary least square, dan parameter model koefisien regresi diperoleh melalui model PRAMS. Lalu ada yang keempat adalah interpretasi koefisien. Intercept B0 nilai omset penjualan saat biaya iklan dan diskon sama dengan 0. Koefisien biaya iklan B2 perubahan rata-rata omset penjualan untuk setiap kenaikan 1 juta pada biaya iklan dengan diskon tetap. Lalu ada koefisien diskon B2, perubahan rata-rata omset penjualan untuk setiap kenaikan 1% pada diskon dengan biaya iklan tetap. Yang kelima ada R-square, mengukur seberapa baik variabel independen biaya iklan dan diskon, menjelaskan variasi pada variabel independen omset penjualan, nilai R kuadrat berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Yang keenam ada prediksi. Prediksi omset dilakukan untuk biaya iklan dengan 6 juta dan diskon 18% menggunakan persamaan. Lalu yang ketujuh ada visualisasi 3G. Data asli diplot dalam ruang 3G, lalu ada garis regresi diplot sebagai permukaan penggunaan parameter regresi yang diperoleh. Kesimpulan dari kasus 3 ini, biaya iklan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap omset dibandingkan diskon. Untuk meningkatkan omset secara efektif, perubahan dapat lebih fokus pada peningkatan anggaran biaya iklan dibandingkan penambahan diskon. Model ini sangat andal untuk memprediksi omset penjualan berdasarkan biaya iklan dan diskon. Selanjutnya, ada kasus 4 yang akan dijelaskan oleh Azizah.